Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, terutama Bapak Ibu dosen dan yang semua teman-teman atau rekan-rekan yang menonton video ini. Video ini adalah presentasi dari kelompok E5 yang dimana sudah melakukan diskusi tentang gagasan tertulis. Nah, judul dari gagasan tertulis kami adalah aplikasi Hidayah Hidroponik Daerah Surabaya, solusi penunjang kebutuhan pangan dan perekonomian masyarakat Kota Surabaya di era masyarakat 5.0. Saya akan menjelaskan profil dari kelompok E5 ini. Yang pertama ada Maulana Riko Saputra dengan NRP 130-221141 dari jurusan manajemen. Yang kedua adalah William Wibowo dengan NRP 130-321-092 dari jurusan akuntansi, dan yang ketiga ada Hendri Christian dengan NRP 130-321-104 dari jurusan akuntansi juga, dan yang keempat ada Jevon Christiansen dengan NRP 130-321-089 juga dari jurusan akuntansi, dan yang terakhir adalah Dimas Agung Prayugo dengan NRP 130-22-1159 dari jurusan manajemen. Baik, kami akan menjelaskan dulu latar belakangnya dari gagasan tertulis kami. Yang pertama, Indonesia merupakan negara agraris dengan luas lahan sebesar 7.114.829 hektar dan lebih dari 38,29 juta penduduknya bekerja di sektor pertanian. Jadi diasumsikan bahwa Indonesia ini dengan luas lahan yang demikian luasnya, ternyata masyarakatnya atau penduduknya itu memilih untuk bekerja di sektor pertanian. Nah, maka dari itu kami lanjutkan untuk latar belakang kedua adalah pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia banyak yang memilih sektor pertanian ini sebagai pekerjaan, jadi seperti itu. Dan yang ketiga adalah perkembangan teknologi dalam bidang pertanian semakin besar. Nah, kelemahan dari masyarakat Indonesia itu di sektor pertanian karena teknologi dalam bidang pertanian ini semakin lama semakin cepat perkembangan teknologinya. Nah, masyarakat Indonesia banyak yang tertinggal dari perkembangan teknologi tersebut, sehingga seharusnya masyarakat itu bisa mengejar keterlambatan itu atau ketertinggalan itu. Nah, yang keempat ada kami mengenalkan tentang hidroponik. Nah, hidroponik ini latar belakang dari hidroponik ini adalah teknik menanam tanaman tanpa menggunakan media tanah. Jelasnya hidroponik ini menggunakan media air sebagai media utamanya. Nah, dan rock wall atau arang bisa menjadi bahan pembantunya. Jadi tidak menggunakan media tanah seperti persawahan atau lahan yang lainnya. Nah, yang poin kelima, kami akan menjelaskan juga sayuran yang dihasilkan dengan teknologi hidroponik ini memiliki kualitas lebih baik dibandingkan sayuran konvensional. Nah, kenapa? Karena hidroponik ini memiliki nilai jual yang juga tinggi, yang dimana dijelaskan di latar belakang nomor 6. Nah, sehingga dibandingkan dengan sayuran konvensional, sayuran hidroponik ini yang dihasilkan dari teknik hidroponik ini itu lebih mahal dan lebih berkualitas tentunya hasil panennya. Jadi seperti itu. Dan untuk poin ketujuh, pemasaran produk hidroponik tidak bisa langsung dipasarkan. Jadi karena hidroponik ini kan hasilnya lebih berkualitas hasil panennya daripada sayuran konvensional atau bisa jika dibandingkan dengan sayuran konvensional, sehingga harganya lebih mahal dan tentunya pemasaran produk hidroponik ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pihak produsen atau pihak petani hidroponik. Nah, tapi di perkembangan permintaan sayuran hidroponik ini tentunya di Kota Surabaya itu lebih tinggi. Jadi kami akan lebih menspesifikkan lokasi atau daerah yang kami
menjadikan sebuah objek untuk sebuah program kreativitas mahasiswa, khususnya PKMGT ini atau gagasan tertulis ini. Jadi bisa kita lanjut ketika sudah melihat latar belakangnya seperti ini, maka kami merumuskan sebuah masalah atau beberapa masalah yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi dan merealisasikan permasalahan pertanian dengan lahan yang mulai terbatas di Surabaya. Kita tahu sendiri bahwa Surabaya itu perkotaan yang dimana juga termasuk kota metropolitan terbesar di Indonesia nomor 2 setelah Jakarta. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan. Bagaimana sih cara mengatasi dan merealisasikan permasalahan tersebut? Nah, itu menjadi rumusan masalah yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana cara membuat inovasi di bidang pertanian untuk menunjang perekonomian dan kebutuhan pangan. Jadi karena Surabaya sendiri kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta, sehingga masyarakat tentunya kota Surabaya itu ditantang atau bagaimana caranya membuat inovasi di bidang pertanian untuk tentunya menunjang tentang perekonomian dan kebutuhan pangan masyarakat di kota Surabaya ini. Tentunya seperti itu. Nah, makanya kita juga menjadikan ini sebuah rumusan masalah karena memang ini sebuah masalah dari latar belakang yang sudah kami jelaskan tadi. Nah, yang ketiga adalah bagaimana cara membuat peluang usaha bagi masyarakat Surabaya. Kita tahu sendiri sekarang ini era yang terjadi pada saat ini adalah era masyarakat 5.0 yang dimana juga semuanya serba digital, semuanya serba tidak ada yang serba manual, tidak ada. Karena sekarang serba digital, maka masyarakat itu juga harus diberikan sebuah inovasi yang dimana nanti juga bisa membuka peluang usaha bagi masyarakat Surabaya. Tentunya juga lebih di sektor pertanian tentang hidroponik ini di era society atau di era masyarakat 5.0. Baik, akan kami lanjutkan tentang tujuan dan manfaat. Baik, kelompok kami, silakan. Adapun tujuan dan manfaat dari gagasan kelompok kami. Tujuan yang pertama, membuat solusi untuk mengatasi permasalahan pertanian dengan lahan yang mulai terbatas di Surabaya. Kita tahu bahwa Surabaya adalah kota metropolitan kedua di Indonesia setelah Jakarta. Oleh karena itu, hampir sebagian besar lahannya di Surabaya telah habis digunakan untuk perumahan, perkantoran, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengetahui cara membuat inovasi di bidang pertanian untuk menunjang perekonomian dan kebutuhan pangan. Nah, di era perkembangan seperti saat ini, perlu adanya inovasi dan wawasan yang sangat luas untuk dapat mengembangkan ide-ide sehingga dapat menunjang perekonomian dan kebutuhan pangan kita ke depannya. Yang ketiga, mengetahui cara membuka peluang usaha untuk masyarakat Surabaya di sektor pertanian di era society 5.0. Dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang, kita juga harus mengikutinya. Manfaat dari gagasan kami ini yang pertama yaitu menumbuhkan kemandirian dan kreativitas di kalangan masyarakat Kota Surabaya. Yang kedua, terciptanya inovasi baru untuk memaksimalkan perekonomian Surabaya dari sektor pertanian. Yang ketiga, terciptanya peluang usaha baru bagi rumah tangga dan masyarakat Kota Surabaya. Lalu dilanjutkan teman saya. Mungkin Dimas bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, dengan melihat kondisi saat ini, yaitu yang pertama bahwa masyarakat Surabaya itu masih kurang memanfaatkan lahan sempit yang tersisa untuk melakukan pertanian. Dan yang kedua adalah minimnya pengetahuan yang menjadi faktor utama mengapa masyarakat Surabaya itu masih tidak bisa memanfaatkan lahan yang sempit yang ada. Karena masyarakat Surabaya itu mayoritas masih berpikir bahwa pertanian itu hanya bisa dilakukan di lahan yang luas. Lalu yang ketiga adalah perlu diadakan pemberdayaan agar masyarakat bisa produktif. Yang keempat adalah permintaan sayuran hidroponik di kota itu lebih tinggi daripada di desa, karena penduduk di kota itu lebih banyak berkali-kali lipat daripada penduduk di desa.
sehingga permintaannya pun akan lebih banyak. Lalu yang kelima adalah butuh pemasok tambahan agar permintaan kebutuhan sayuran tercukupi. Seperti yang kita tahu bahwa kota-kota besar, terutama kota Surabaya itu masih memiliki pangan sayur yang cukup tinggi, sehingga kita butuh stok yang cukup banyak, dan Surabaya itu mendapatkan stok dari daerah-daerah yang kecil, dan kadang kala itu juga kurang atau tidak tercukupi. Oleh karena itu kita mengajak masyarakat Surabaya untuk bisa memanfaatkan lahan yang kecil dengan memanfaatkan hidroponik ini. Lalu selanjutnya adalah gagasan dan solusi yang kita tawarkan. Dengan pembuatan aplikasi Hidayah ini, kita mengharapkan agar bisa meningkatkan pemberdayaan hidroponik, khususnya di Surabaya, dan menyediakan beberapa fitur penting di dalam aplikasi kita. Yaitu yang pertama adalah sosialisasi. Dengan sosialisasi, kita mengedukasi kepada masyarakat-masyarakat yang masih belum mengetahui apa itu hidroponik, melalui beberapa video, artikel-artikel, atau bahkan seminar-seminar. Lalu yang kedua adalah fitur penjualan dan pembelian, di mana fitur ini kita adakan bagi produsen dan konsumen agar bisa melakukan transaksi jual-beli sayuran. Ya, yang ketujuh ada pihak yang mendukung implementasi. Beberapa pihak yang akan mendukung gagasan kami untuk diimplementasikan adalah yang pertama, pemerintah Kota Surabaya. Yang kedua, komunitas penggiat hidroponik Surabaya. Ketiga, supermarket dan restoran yang ada di Surabaya. Dan yang terakhir yaitu KWT, kelompok wanita tani dari Kedurus. Pemerintah dari Kota Surabaya dapat mendukung kami dengan memberikan dana, sarana dan prasarana, serta fasilitas untuk bertanam hidroponik. Yang kedua, komunitas penggiat hidroponik Surabaya. Komunitas penggiat hidroponik Surabaya dapat mendukung dengan membantu kami dalam kegiatan pertanian secara hidroponik, serta memberikan program pelatihan kepada masyarakat Surabaya. Yang ketiga, supermarket dan restoran yang ada di Surabaya. Supermarket dan restoran berperan sebagai penerima barang produksi dari kami, kemudian mendistribusikan barangnya ke masyarakat. Dan yang terakhir, KWT. Pihak KWT berperan sebagai supplier barang produksi, serta kelompok yang membantu dalam penanaman tanaman hidroponik. Selanjutnya. Untuk strategi mengimplementasikan dari gagasan kami, ada 4 tahap. Untuk yang tahap pertama, melakukan sosialisasi gagasan kepada para penggiat tanaman hidroponik yang akan dibantu oleh KWT Kedurus atau kelompok wanita tani Kedurus agar dapat menjadi rekomendasi pada sistem penjualan hasil panen pada bisnis pertanian hidroponik untuk masyarakat Kota Surabaya. Untuk tahap yang kedua, mengembangkan kerjasama dan anggota transisi karena kompleksnya akan masalah yang dihadapi dalam pengerjaan gagasan ini, maka diperlukan kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang berkemampuan menyelesaikannya. Kerjasama yang dimaksud dapat berupa konsultasi dan kerjasama pengerjaan atau penyelesaian aplikasi maupun penyampaian informasi. Tahap yang ketiga, menggerakkan pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan gagasan ini. Untuk tahap yang keempat dan terakhir, evaluasi, monitoring, dan pembelajaran. Kesulitan dan pengalaman yang ada dalam menciptakan dan penggunaan ini akan menjadi pembelajaran dari model atau sistem untuk ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok E5. Terima kasih.